Serangan siber, kata yang sering banget kita dengar, ya kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini tuh bukan sihir, tapi sebuah proses yang sangat rencana. Hari ini kita akan membedah tuntas anatomi serangan siber, langkah demi langkah. Jadi gimana sih semua ini berawal? Ini tuh bukan kayak di film-film ya, ada peretas pakai hoodie di ruangan gelap terus pencet tombol merah gede. Bukan. Serangan cyber itu sebuah proses. Yuk kita pecah bareng-bareng, langkah demi langkah. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat gimana penyerang nyari celah. Terus kita intip toolkit atau senjata apa aja yang mereka pakai. Lanjut, gimana caranya mereka membobol masuk, terus gimana serangan kecil bisa jadi gede-gedean, dan yang terakhir, apa yang terjadi setelah semuanya terbongkar. Siap? Kita mulai dari yang paling awal. Bagian pertama, menemukan celah. Ingat, setiap serangan, tanpa terkecuali, itu mulanya dari satu hal, sebuah kelemahan. Nah, sebelum lanjut, ada dua istilah penting nih yang harus kita bedain, kerentanan dan eksploitasi. Gini deh analoginya, anggap aja kerentanan itu kayak jendela rumah yang lupa dikunci. Nah, eksploitasi itu alatnya, linggisnya gitu, yang emang sengaja dibuat buat ngebuka jendela itu. Jadi, satu itu kelemahannya, yang satu lagi itu cara buat manfaatin kelemahan itu. Kerentanan ini secara umum ada dua macam. Di satu sisi, ada kerentanan perangkat lunak. Ini tuh ya kesalahan di dalam kode. Contoh klasiknya itu sinful knock yang bisa bikin penyerang ngambil alih router Cisco. Nah, di sisi lain ada juga kerentanan perangkat keras. Ini cacat di desain fisiknya, seperti Rowhammer yang manfaatin cara sel memori RAM itu berdekatan untuk mencuri data. Keren sekaligus ngeri kan? Oke, udah tahu kelemahannya. Sekarang kita lihat toolkit penyerangnya. Senjata-senjata yang mereka pakai di perang digital ini. Istilah umumnya itu malware, kependekan dari malicious software alias perangkat lunak jahat. Anggap aja ini payung besarnya buat segala jenis kode yang tujuannya emang buat bikin rusak sistem kamu. Yuk kita lihat beberapa jenis yang paling sering ditemui. Kita mulai dari yang paling ngetop nih, ransomware. Ini tuh kayak penculikan digital. Malware ini masuk, ngunci semua file penting kamu pakai enkripsi, terus minta tebusan. Kalau mau filenya balik, ya bayar. Motifnya? Duit, murni duit. Selanjutnya, spyware. Sesuai namanya ya, tugasnya jadi mata-mata. Software ini diam-diam ngumpet di sistem kamu, ngerekam semua yang kamu ketik, situs apa aja yang kamu buka, pokoknya nyuri data pribadi kamu tanpa kamu sadar sedikit pun. Nah, yang terakhir ada worm atau cacing. Ini yang bikin dia super bahaya. Dia bisa nyebar dan gandain diri sendiri. Kalau virus itu butuh tumpangan, misalnya dari lampiran email. Worm ini udah kayak mobil otonom. Dia aktif nyari-nyari di jaringan, nemu korban baru, terus infeksi sendiri secara otomatis. Terus, gimana caranya kita tahu kalau sistem kita kena infeksi? Ada beberapa lampu merah yang bisa kamu perhatiin. Komputer kamu tiba-tiba jadi lemot banget, sering nge-hang atau crash, atau mungkin, kok ada file-file aneh yang gak kamu kenal? Nah, itu semua bisa jadi gejala kalau ada tamu tak diundang di sistem kamu. Oke, kita udah tahu senjatanya. Sekarang, gimana caranya penyerang ngirim senjata itu? Gimana mereka membuka pintu ke sistem kita? Seringkali cara termudah itu bukan nge-hack mesin, tapi nge-hack manusianya. Inilah yang kita sebut rekayasa sosial. Ini tuh seni memanipulasi orang supaya mereka dengan sukarela ngasih informasi rahasia. Caranya ya manfaatin sifat kita yang suka nolong, rasa takut, atau rasa penasaran kita. Dua bentuk rekayasa sosial yang paling umum itu phishing dan spear phishing. Beda ya, phishing itu kayak nebar jala lebar-lebar, email generik dikirim ke ribuan orang, berharap ada 1-2 yang nyangkut. Nah, kalau spear phishing, ini jauh lebih bahaya. Ini tuh kayak tombak yang diarahin ke satu target spesifik. Mereka riset dulu tentang kamu, terus bikin email yang kelihatan asli dan personal banget buat kamu. Selain nge-hack manusia, tentu ada juga pendekatan teknis murni. Dan ini bukan asal tebak loh, ada prosesnya. Pertama, penyerang ngumpulin info soal target. Terus, mereka identifikasi OS dan layanan apa aja yang jalan di situ. Dari sana, mereka cari deh ada nggak kerentanan yang udah diketahui publik. Terakhir, tinggal pakai eksploitasi yang udah ada, atau kalau jago, ya bikin sendiri. Nah, begitu penyerang berhasil masuk, ceritanya jadi beda. Disinilah serangan dari satu komputer yang kena bisa berubah jadi serangan skala masif. Di sini kita sering dengar istilah DOS dan DDoS.
Serangan denial of service atau DOS itu ibaratnya satu orang ngeblokir pintu masuk. Ganggu sih, tapi masih bisa diatasi. Nah, serangan DDoS itu ribuan orang ngeblokir semua pintu dan jendela di waktu yang bersamaan. Mereka pakai jaringan komputer zombie yang udah diinfeksi atau biasa disebut botnet buat nyerbu target dari semua arah. Jauh lebih susah buat dihentikan. Poin pentingnya adalah, serangan modern itu jarang banget cuma pakai satu cara. Mereka seringnya nge-mix semuanya. Kita sebut ini serangan campuran. Bayangin aja perampokan bank. Ada yang pakai rekayasa sosial buat ngalihin perhatian. Worm yang matiin CCTV, sama Trojan yang ngebuka berangkas. Semuanya jalan barengan. Dan ini bukan cuma teori loh, serangan-serangan paling dahsyat dalam sejarah kayak Code Red dan Configure, itu semua adalah serangan campuran. Mereka pakai banyak metode sekaligus buat nyebar dan nyerang. Makanya nampaknya bisa begitu besar dan susah banget buat ditangani. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari bedah serangan ini. Apa yang terjadi kalau pertahanan kita jebol? Karena, ya, kadang itu bisa terjadi. Ini kenyataan pahitnya, nggak ada keamanan yang 100% sempurna. Pencegahan itu super penting, tapi punya rencana buat apa yang harus dilakuin setelah serangan terjadi itu sama pentingnya. Ini semua tentang mengurangi dampak kerusakan. Terus apa yang harus dilakuin? Kuncinya adalah komunikasi. Harus transparan, tunjukkan tanggung jawab. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai ke akar masalahnya biar nggak keulang lagi. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal beres-beres teknis, tapi juga soal membangun kembali kepercayaan dan belajar dari kesalahan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita nggak akan pernah bisa 100% aman dan serangan terus berevolusi, di mana kita harus menaruh fokus kita? Mungkin pertahanan terbaik bukanlah firewall yang lebih canggih, tetapi pengetahuan dan kesiapan kita sendiri. Nah, itu jadi bahan renungan buat kita semua.